Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara kajian malam bersama saya Bambang Irwan, dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah ditemani oleh guru kita materi hari ini, yaitu Ustaz Maksum Zaman. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Untuk hari ini insya Allah kita akan kembali mengkaji sebuah tema yang insya Allah nanti temanya akan disampaikan oleh Ustaz. Tidak berlama-lama lagi pemirsa Ustaz TV, mari kita simak dan juga dengarkan materi kali ini. Terima Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, masih di dalam kajian malam yang insyaallah kita akan kembali menelaah beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan beberapa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan sebuah tema, ataupun sebenarnya ini hasil dari beberapa pertanyaan yang terulang tentang apa hukum panggilan kita terhadap Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina, atau menggunakan tambahan Sayyidina ya, ketika kita menyebut nama Rasulullah SAW. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sebagai seorang muslim yang telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan kita pun berikrar bahwa kita ingin termasuk umatnya yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, telah mengenal bahwa salah satu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dikhususkan ataupun diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau adalah pilihan dari pilihan-pilihan yang baik ya. Sebagaimana sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW ketika menerangkan salah satu sifat atau jati diri Rasulullah SAW, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala ikhtara min bani Adam al-Arab. Ya, dalam hadis tersebut disebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Adam, dari anak keturunan Nabi Adam itu memilih Arab sebagai bangsa pilihan. Wakhtara minal Arab Mudar,
Kemudian Allah memilih dari bangsa Arab itu sebuah bangsa ataupun sebuah suku ya yang bernama Mudar. Kemudian wakhtara min Mudar Quraisy. Kemudian memilih dari suku Mudar ini satu kabilah itu Quraisy ya. Wakhtara min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah memilih dari bangsa Quraisy ini adalah Bani Hashim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ana min Bani Hashim. Kemudian di akhir hadis disebutkan bahwa aku adalah pilihan dari bangsa-bangsa atau manusia yang terpilih. Nah, dari hadis ini dapat kita gambarkan ya, dan dapat kita simpulkan bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pilihan yang sangat sempurna, yang sangat matang. Dipilih dari sumber-sumber yang terbaik. Ya, dari bangsa Arab, kemudian dari Mudar, dari Quraisy, dari Bani Hashim, baru dipilih sosok yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang bernama Muhammad bin Abdullah, bahwa ini adalah hamba pilihan yang Allah berikan mandat untuk menjadi rasul kepada seluruh manusia, bahkan kepada seluruh alam. Oleh karena itu, dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW adalah terbaik daripada yang terbaik, pilihan istimewa. Sudah sangat pantas ketika para pengikutnya ya, ataupun para sahabat, kemudian orang-orang yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad SAW mengagungkannya, karena memang sosok pribadi pilihan ya. Terlebih dari itu, memang Rasulullah SAW diperintahkan untuk diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, oleh karena itu ini berkaitan dengan cara ya, panggilan kita terhadap sosok pilihan ini. Mungkin ketika kita pun ya bertemu dengan seseorang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ya, kemudian terhormat, lahir di kalangan bangsawan, kemudian beliau pun sedang menjabat sebuah jabatan yang bagus itu ya, maka kita tidak akan sembarangan memanggil sosok tersebut. Pasti kita akan memanggil orang tersebut dengan rasa hormat, dengan panggilan kehormatan ya, yang tidak semua bisa mendapatkan panggilan kehormatan tersebut ya, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun berhak untuk memanggil Nabi Muhammad SAW dengan panggilan yang mulia ya. Salah satunya adalah dengan panggilan Sayyid atau Sayyiduna atau Sayyidina ya. Dimana kalau kita sering ya membaca karangan atau buku karangan para ulama, terlebih yang berbahasa Arab, maka kita akan dapati bahwa para ulama ya, kemudian ulama salafus saleh pun biasa atau terbiasa memanggil ataupun menulis ya di dalam kitabnya, ketika menulis nama Nabi Muhammad ditambahkan atau didahului dengan kata Sayyidina atau Sayyiduna. Namun yang menjadi masalah ya, ini terjadi silang pendapat di kalangan umat ya, antara yang membolehkan dan yang tidak memperbolehkan panggilan tersebut ya. Dan ini tentu disebabkan ada beberapa nas ya, berupa hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain Rasulullah SAW menyatakan diri beliau sebagai Sayyid ya, waladil Adam, bahwa beliau adalah Sayyid, anak keturunan Adam pada hari kiamat. Dan di sisi lain Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya melarang para sahabat atau umatnya secara umum untuk menjadikan dia Sayyid ataupun memanggil beliau dengan kata Sayyid. Nah, oleh karena itu kita akan sedikit menelaah tentang masalah ini. Kita akan mulai tentang
makna sayyid di dalam bahasa Arab ataupun pengertian dari kata sayyid itu maksudnya apa ya. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa kamus bahasa Arab, di antaranya kamus Lisanul Arab, kemudian kamus Ma'ani dan kamus Ar-Raid, maka kita akan mendapatkan bahwa kata sayyid ini bisa diterjemahkan ke dalam beberapa arti ya. Yang pertama, bahwa as-sayyid itu ismun min asma'illahil husna ya. Bahwa di dalam sebuah kamus disebutkan bahwa sayyid itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di sisi lain as-sayyid pun bermakna adalah al-malik, yaitu pemilik, penguasa ya. Kemudian al-maliku sama penguasa, kemudian al-mutawalli li jama'atil katsirah, yang memegang urusan orang yang banyak ya. Kemudian ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh pengarang kamus Ar-Raid ya. Beliau mengambil sebuah ayat dari Al-Qur'an, yaitu surat Al-Imran ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Zakaria bahwa Nabi Zakaria itu akan diberikan keturunan, yaitu Nabi Yahya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nubasyiruka bi Yahya," ya, sesungguhnya kami akan memberikan kabar gembira, yaitu Yahya. Yang Yahya ini adalah akan menjadi sayyidah wa hasura wa nabiyyan minas salihin ya. Bahwa Nabi Yahya ini akan menjadi sayyid. Sayyid itu disebutkan bahwa maknanya adalah pemimpin ya. Kemudian makna yang lainnya adalah imam. Sama saja pemimpin dan imam. Kemudian ketua kelompok ya. Rais ya. Rais itu adalah pemimpin, kalau kita artikan saat ini presiden gitu ya. Nah, kemudian dikatakan bagaimana bisa as-sayyid ini adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi disematkan kepada hambanya itu Yahya. Ya, kata beliau ya, pengarang kamus Ar-Raid ini menyebutkan, maka ketika as-sayyid ini diidofahkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maknanya adalah penguasa, pemilik ya. Karena memang Allah lah satu-satunya zat yang memiliki alam semesta ini ya. Tetapi ketika disandarkan kepada makhluknya, maka maknanya bisa menjadi imam, rais ya, pemimpin, kemudian ketua, ataupun orang yang memegang urusan orang yang banyak ya. Nah, ini adalah beberapa pengertian tentang kata sayyid di dalam kamus bahasa Arab. Nah, kita akan lebih dalam, kita akan mengambil kata sayyid ini ataupun kita mencari kata sayyid ini dari ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa para malaikat Jibril itu akan memberikan kabar gembira ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Zakaria bahwa Nabi Zakaria akan diberikan keturunan. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Maka malaikat itu menyeru, memanggil Nabi Zakaria yang sedang salat di dalam mihrabnya, innallaha yubasyiruka bi Yahya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira berupa kelahiran keturunan yang bernama Yahya. Yang dia itu musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan menjadi seorang yang membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, wa sayyida, dan dia akan menjadi seorang sayyid, yaitu seorang pemimpin bagi kaumnya. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir ya, bahwa Ibnu Katsir menukil perkataan Abu Aliyah dan Ar-Rabi bin Anas, kemudian Qatadah wa Sa'id bin Jubair wa ghairuhum, bahwa yang dimaksud dengan sayyid di dalam ayat ini adalah al-hakim ya, orang yang sangat bijaksana. Wa qala Qatadatu sayyida fil ilmi wal ibadah. Itu sayyidah itu
orang yang paling tinggi ya kedudukannya di dalam keilmuan dan di dalam ibadahnya. Kemudian waqala Ibnu Abbas wa Thawri wa Dhahak As-Sayyid Al-Hakim Al-Muttaqi. Yang dimaksud dengan As-Sayyid artinya adalah orang yang sangat bijaksana dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu kata Sayyid yang kita temukan di dalam Al-Qur'an. Sedangkan di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentunya yang sahih, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kata-kata Sayyid disebutkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya sebuah riwayat dari Imam Muslim ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Bahwa sesungguhnya aku adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat. Wa awwalu man yamshaqu anhu al-qabr. Dan aku adalah orang yang pertama kuburnya terbelah pada hari kiamat. Nah, tentu ini adalah hanya salah satu hadis saja yang saya kutip yang di dalamnya memuat kata sayyid, dan di dalam hadis tersebut maknanya adalah pemimpin, penghulu ya. Penghulu manusia pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah keistimewaan, yaitu syafaatul uzma ya. Syafaat yang besar sekali untuk memutuskan ya, memutuskan pertikaian ataupun urusan di antara hamba-hamba pada saat itu ya. Nah, ini adalah kata Sayyid yang kita temukan di dalam nas-nas Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita berkesimpulan salah satunya ya, dari uraian tadi, bahwa Sayyid itu adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat atau gelar yang biasa dinisbatkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disebutkan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Dan kita pun menemukan ya, kata sayyid ini bukan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW saja ya, dan bukan kepada manusia saja, bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain, seperti dalam sebuah hadis tentang hari Jumat ya, bahwa yaumul jum'ah sayyidul ayyam ya. Ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Albani, bahwa hari Jumat adalah penghulu atau pemimpin ya dari seluruh hari yang ada. Demikian pula kita mendapatkan bahwa ada sebuah doa ya, doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu istighfar, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana riwayat ini disampaikan oleh Imam Bukhari tentang sebuah doa tentang Sayyidul Istighfar ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar antaqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Yang dimaksud dengan Sayyidul Istighfar adalah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbi, sampai akhir doa tersebut. Disebutkan Sayyidul Istighfar. Istighfar itu banyak, dan inilah rajanya istighfar. Artinya apa? Yang paling afdol. Demikian pula hari Jumat adalah hari yang paling afdol di antara hari-hari yang ada. Nah, ini adalah salah satu makna-makna yang tersimpan di dalam makna sayyid atau kata sayyid. Selain nama-nama Allah, kemudian gelar, begitu pula jadi gelar yang dinisbatkan bukan pada Rasulullah SAW, tetapi dinisbatkan kepada hal-hal yang lain. Dan kesemua itu menunjukkan kepada satu poin, yaitu maknanya adalah yang terbaik, yang paling afdal ya. Nah, kita akan mengerucut kepada permasalahan, apakah kita boleh memanggil Nabi Muhammad SAW dengan nama Sayyid, yang bisa kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Mungkin dalam beberapa terjemahan bisa jadi As-Sayyid itu kita terjemahkan yang mulia ya, seperti misalkan
Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ataupun as-sayyid itu kita terjemahkan tuan, ya. Karena tuan ini adalah sebuah sebutan kehormatan, ya, atau kemuliaan yang tidak semua orang biasanya disematkan nama ini, gitu ya. Nah, ini boleh atau tidak ketika kita memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan tersebut? Maka kita akan melihat, ya, melihat beberapa perkataan para ulama dalam masalah ini, bahwa sesungguhnya Sayyid ini adalah sebuah gelar kehormatan yang menggambarkan rasa penghormatan dari orang yang memanggilnya, dan ini tidak dikhususkan kepada satu golongan dari manusia saja. Bahkan seluruh manusia boleh, ya, boleh dipanggil dengan nama ini, ya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau bersabda tentang cucunya itu Hasan, ya. Inna ibni hadza sayyidun, ya, sesungguhnya anakku ini, ya. Rasulullah SAW memanggil cucunya ini dengan sebutan anak, bahwa cucuku ini akan menjadi pemimpin, ya. Di riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang Hasan ini, dia akan menjadi pemimpin yang mudah-mudahan anak ini akan mendamaikan pertikaian antara dua kelompok besar. Dan ini terjadi, ya, di zaman beliau mengislah, ya, mendamaikan antara Muawiyah, ya, yang ada di negeri Syam, dan kekhalifahan yang dipegang oleh Hasan saat itu, ya. Dan terjadi perdamaian, ya, dan disebut sebagai amul jamaah, ya. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah pemuka dari kalangan Ansar, ya, penduduk Madinah, ya, pemuka yang sangat dihormati, disegani oleh kaumnya. Kemudian ketika satu saat Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, ya, kumu ila sayyidikum, sambutlah pemimpin kalian, ya, kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sambutlah pemimpin kalian. Sayyid itu adalah pemimpin. Jadi di sini disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan Sayyid kepada cucunya, kemudian kepada sahabat Sa'ad bin Mu'adz, kemudian Rasulullah SAW ataupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, pernah berkata tentang Abu Bakar, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar itu adalah pemimpin kita, sayyiduna, ya. Wa a'taqa sayyidana, dia pernah membebaskan sayyidana, yaitu Bilal. Jadi Abu Bakar sayyid yang membebaskan sayyid, membebaskan Bilal. Nah, dari hal ini, ya, maka kita berpendapat ataupun berkesimpulan bahwa sayyid ini tidak dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW saja, bahkan para sahabat pun sudah menggunakan panggilan tersebut kepada Nabi Muhammad dan kepada sesama sahabat, ya. Yang artinya ini memuliakan, menghormati mereka, ya, menghormati mereka. Namun masalahnya ada sebuah hadis dari Abdullah bin Syikhir, ya, bahwa Abdullah ini adalah utusan dari Bani Amir, yang saat itu baru masuk Islam, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau Abdullah ini menceritakan kepada para sahabat yang lain bahwa beliau intalaqtu fi wafdi Bani Amir ila Rasulullah SAW faqulna anta sayyiduna, bahwa aku pernah menjadi utusan dari Bani Amir kepada Rasulullah SAW, maka pada saat itu aku berkata kepada Rasulullah, wahai engkau Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, as-sayyidu Allahu. As-sayyid itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Abdullah menyebutkan, wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami, maka Rasulullah SAW bersabda,
As-Sayyid itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita terjemahkan, wahai Rasulullah, engkau adalah pemuka, penguasa kami, pemimpin kami. Tapi Rasulullah SAW dalam hadis tersebut menimpali perkataan Abdullah, sesungguhnya pemimpin kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penguasa kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah melanjutkan, qulna wa afdaluna fadla wa a'zamuna tula. Jadi bahkan engkau adalah orang yang paling banyak keutamaannya di antara kami. Kemudian engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami, ya. Kemudian kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, faqala qulu biqaulikum au ba'di qaulikum, katakanlah atau panggillah aku seperti panggilan kalian, ya. Wala yastajriyannakumus syaitan, tetapi jangan sampai, ya, setan menjadikan panggilan kalian itu hal-hal yang menyebabkan kalian berbuat berlebihan kepadaku, menjadi gulu, gitu ya. Karena kenapa? Ini diceritakan hadis ini, ya, di mana Bani Amir ini baru masuk Islam dan kebiasaan, ya, di Jazirah Arab ataupun di zaman itu, bukan di Arab saja, pemimpin ini sangat dihormati, bahkan sebagian pemimpin dihormati, ya, seperti dewa, seperti Tuhan, gitu ya. Apalagi misalkan bangsa Roma, ya, bangsa Persia dan bangsa-bangsa yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengkultuskan pemimpin mereka seakan-akan, atau sebagian mereka menyebutkan pemimpin itu adalah titisan dari Tuhan, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis ini, ya, bersabda kepada Abdullah bin Syikhir ini bahwa Rasulullah SAW memahami, ya, memahami bahwa mereka itu baru masuk Islam, baru sangat masuk Islam, ya. Artinya Islam itu belum mereka kuasai secara sepenuhnya. Akidah mereka masih tercampur, ataupun adat-adat jahiliyah itu masih ada di dalam jiwa-jiwa mereka. Makanya ketika melihat Abdullah memuji Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang dikatakan Rasulullah SAW itu tidak lain hanyalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memperingatkan agar Abdullah, ya, bersama sahabat-sahabat yang lain dari Bani Amir ini ketika memuji Rasulullah SAW, ketika memanggil Rasulullah SAW, jangan sampai pujian mereka, sanjungan mereka membuat mereka terjatuh ke dalam ghulu, yaitu berlebihan, berbuat berlebihan kepada Rasulullah SAW. Dan jangan sampai, ya, panggilan-panggilan ini menjerumuskan mereka, mengarahkan mereka mentuhankan Nabi mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW di awal hadis ini menimpali Abdullah dengan as-sayyidu, ya. Ketika sayyid ini ditambahkan alif lam di depannya, maka ini tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena as-sayyid ini adalah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-sayyidu Allah, penguasa kita, pemimpin kita hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekali lagi Rasulullah SAW memperingatkan kita jangan sampai kita berlebihan dalam menyanjung, memanggil, memuji, ya, memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini disampaikan, ya, dalam sebuah syarah Sahih Bukhari, yaitu Aunul Ma'bud, ya, oleh penulisnya disampaikan bahwa hadis ini terdapat di bab, ya, bab fi karahiyati tamadu, ya, makruhnya ataupun dibencinya ketika memuji terlalu berlebihan. Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda.